Aku lumayan sering dapat DM dari teman-teman dari bestie-bestie online via Instagram ataupun TikTok. Lebih seringnya sih TikTok ya. Menanyakan tentang, "Kak, kenapa ya pacar WNA aku seperti ini? Kak, kenapa ya pacar WNA aku kelihatannya nggak serius? Gimana ya caranya biar bikin dia serius gitu?" Well, aku lumayan agak concern dengan beberapa curhatan dari teman-teman semua. Dan I think aku merasa aku perlu bahas ini dari sisi point of view aku dan point of view suami aku yang aku pernah kulik ketika dari zaman pacaran bahkan sampai menikah, dan itu menjadi topik obrolan kami hampir setiap hari karena memang memilih pasangan itu nggak semudah memilih barang di toko. Halo semuanya, aku Siska and welcome to my YouTube channel Siska dan Dipak. I hope you enjoy this video, entirely the video. Dan di YouTube channel aku membagikan pengalaman aku sebagai seorang WNI yang menikah dengan WNA India, bagaimana proses kami menjalin hubungan, kemudian juga sampai ke tahap pernikahan, dan juga lengkap dengan proses persiapan dokumen dan semua perintilan legalitas kebutuhan pernikahan. And in this video, I especially gonna talk about point of view ku dan suamiku, bagaimana kami bisa meyakinkan satu sama lain untuk akhirnya bisa ke jenjang pernikahan dan sampai saat ini sudah menjalani kehidupan pernikahan yang mungkin bagi sebagian orang atau mungkin mayoritas orang, usia pernikahan kita itu masih seumur jagung karena kita baru mencapai 1 tahun sekian bulan pernikahan. But I can say kami memilih satu sama lain itu dengan hati-hati atas concern dan kondisi kami masing-masing. Back again ke topik pembahasan di mana aku sering menerima curhatan teman-teman yang mencurhatkan tentang pasangan WNA-nya yang suka hilang kabar, yang kadang sikapnya itu mut-mutan, up and down, gak jelas. Terus juga perasaan-perasaannya teman-teman ketika menghadapi sikon-sikon seperti itu. Well, sebenarnya hak semua orang untuk memilih pasangannya, entah WNA ataupun WNI. Tapi ada kalanya menurut aku akan lebih bijak untuk beberapa hal itu dipukul rata. Dalam artian baik WNA ataupun WNI, menurutku pribadi itu sama aja. Mereka juga manusia biasa, ada yang baik, ada yang kurang baik, ada yang bertanggung jawab, ada yang tidak bertanggung jawab. Anyway, that kind of karakter lah, ada plus minusnya gitu. Nah, sebenarnya nggak salah sih kalau misalkan kalian udah ngerasa secinta itu ke pasangan kalian yang mungkin kalian baru kenal berapa hari, berapa bulan, atau mungkin yang udah tahunan gitu ya. Karena perasaan masing-masing itu kan memang kita nggak bisa kontrol. Cuman yang harusnya teman-teman coba pertimbangkan menurut aku adalah jangan hanya gimana caranya biar bikin si WNA itu kelepek-kelepek ke kalian atau bucin ke kalian, tapi kalian juga harus concern atau harus perhatikan juga tentang nilai di diri kalian, karena ini adalah salah satu hal yang somehow menjadi pertimbanganku untuk akhirnya mau dinikahi oleh suamiku, dan somehow itu juga menjadi pertimbangan suamiku sampai akhirnya beliau yakin dan mau untuk menikah denganku gitu. Nah, hal itu apa sih yang menjadi concern kami berdua gitu ya. Setelah aku dan suamiku diskusi dan ngulik perasaan masing-masing gitu, aku menemukan ada beberapa hal yang memang ternyata baik WNA ataupun WNI, it doesn't matter. Karena prinsip-prinsip ini tuh ternyata memang sudah menjadi pakem utama bagi aku untuk memilih seseorang yang nantinya akan menjadi suami aku. Dan juga ada beberapa prinsip-prinsip yang dipegang oleh suami aku yang pada akhirnya ngebantu dia untuk melihat apakah aku layak untuk menjadi istrinya atau enggak gitu. Nah, prinsip-prinsip itu apa aja sih? Sebenarnya mungkin terdengar klise, tapi menurutku ini adalah prinsip-prinsip yang mungkin bisa dipukul rata ya, baik pasangannya itu WNA ataupun WNI. Karena
ada beberapa alasan yang menurutku logis untuk dipertimbangkan. Yang pertama, aku nggak bisa punya pasangan yang perokok, minum alkohol, penjudi, ataupun I don't know ini akan menjadi kontroversi apa enggak, tapi I'm not okay untuk punya pasangan yang edik dengan game dan nongkrong. Walaupun aku sendiri somehow aku suka gathering with my friends gitu ya. Cuman ada jenis-jenis nongkrong yang menurutku itu kadang penting gak penting gitu loh. Jadi I'm gonna let my partner, aku akan mengizinkan pasangan aku untuk nongkrong dengan teman-temannya, dengan koleganya, dengan keluarganya bahkan, tapi pada level-level tertentu gitu loh. Jadi nggak overtime. Kadang ada orang yang sekalinya udah nongkrong itu suka lupa waktu, apalagi kalau udah edik sama game, jadi nongkrong plus ngegame itu suka lupa waktu gitu kan. Nah itu dampaknya apa sih? Kenapa itu menjadi concern untuk aku? Kalau menurut aku pribadi, dampaknya adalah yang aku khawatirkan orang itu nggak bisa manage waktu dengan baik. Kalau orang itu nggak bisa manage waktu dengan baik, jadi gimana dia memanage kehidupan dan masa depannya? Pada waktu itu yang aku pikirkan adalah seperti itu gitu. Karena menurutku seseorang itu harus tahu kapan dia harus nongkrong, kapan dia harus fokus ke kehidupannya, kapan dia harus membangun karirnya, kapan dia harus concern dengan kesehatannya. Jadi aku nggak mau punya drama dengan pasanganku sesimpel harus ngingetin kamu jangan nongkrong dong, jaga kesehatanmu. No, aku nggak mau buang waktu dan buang tenaga untuk mengingatkan hal-hal itu. Karena menurut aku ya, menurut aku sebagai seorang individu, kita itu harus concern dengan kebutuhan kita, dan kesehatan itu adalah top of the top for me personally. Jadi kalau orang itu udah nggak concern dengan dirinya, nggak concern dengan kesehatannya, gimana dia mau concern dengan orang lain? Gimana dia akan mencintai orang lain kalau dia nggak cinta dengan dirinya? Gitu. Itu pun juga relate dengan aku nggak mau punya pasangan yang merokok, pemabuk, atau penjudi. Let's say not pemabuk ya, tapi minum alkohol it's a big no for me. Bukan hanya karena dilarang di agama Islam, tapi juga karena aku sendiri I don't like the smell and it's bothering me gitu. Terus juga kalau ngerokok, concernku adalah bukan hanya untuk diriku, tapi juga untuk dirinya. Balik lagi, kalau dia tidak bisa mencintai dirinya, bagaimana dia akan mencintai aku gitu. Nah, dengan konsep menyadari untuk taking care ourselves, love atau self love lah ya, yang sekarang ini lagi marak istilahnya gitu ya. Itu ternyata juga relate dengan prinsip yang dipegang oleh suami aku. Jadi kenapa kok suami aku bisa mau bertahan LDRan bertahun-tahun dan lebih memilih si WNI ini daripada wanita-wanita cantik pilihan orang tuanya yang dari segi jenis bibit bobot, kasta segala macam itu udah pasti amat sangat terseleksi. Itu adalah karena ada beberapa hal yang suamiku merasa suamiku dapatkan di aku, tapi tidak dia dapatkan di wanita-wanita yang dipilihkan oleh keluarganya gitu. Nah, beberapa hal ini juga relate dengan bagaimana aku mencintai diri aku. Yang pertama, I focus on my education. Aku taking really full responsibility terkait educationku, dan suamiku tahu banget karena kita mengawali hubungan kita itu dari pertemanan terus kemudian pacaran. Jadi suamiku tuh lumayan mengikuti bagaimana cara aku menuntun kehidupan pendidikan aku ya, dalam artian cara aku untuk belajar itu seperti apa, cara aku mengatur waktuku itu seperti apa, terus kemudian pada akhirnya aku masuk ke dunia kerja, bagaimana aku menyusun kehidupanku supaya punya karir yang bagus, supaya fokus and concern untuk improve myself. So hal-hal itulah yang menjadi concern suami aku. Jadi kalau menurut aku ya, teman-teman mungkin bisa sebelum terlalu bucin ke pasangan kalian, cobalah untuk bucin ke diri sendiri, cobalah untuk improve kualitas diri kalian gitu. Karena takutnya gini loh guys,
Kalau misalkan kalian terlalu nunjukin kalian itu terlalu bucin, kalian itu terlalu tergantung ke pasangan kalian ya, itu akan dimanfaatkan oleh mereka. Mereka akan memanipulasi perasaan kalian dan itu divalidasi oleh suami aku. Jadi suami aku dengan point of view laki-lakinya, kadang itu laki-laki tuh ada apa ya? Ada we can say pikiran jahat gitu loh. Jadi karena terlalu merasa dirajakan, terlalu merasa dicintai, jadi mereka punya kayak ego untuk kayak, oh aku bisa kok apa-apain si cewek aku ini gitu loh. Mulai dari physically or mentally gitu. Nah sialnya kalau misalkan kalian ketemu sama yang manipulatif, yang bisa bikin perasaan kalian naik turun gitu loh. And that's already a red flag guys gitu. Apalagi dari pengalaman aku ya, yang menjalin hubungan dengan WNA, terkhusus WNA India, dan terus pernah tinggal berapa bulan di India, melihat bagaimana sepupu-sepupunya suami aku yang cowok-cowok especially I can say berinteraksi dengan lawan jenis gitu ya. Jadi ada beberapa hal yang memang kalian harus concern gitu loh kalau sudah menjalin hubungan dengan WNA India. Yang pertama, kalian harus concern sistem di keluarganya itu seperti apa. Dalam artian joint family dan tidak joint family itu juga matters. Karena somehow joint family itu keluarganya itu akan sedikit banyak ikut campur gitu ya. Tidak joint family pun tidak menutup kemungkinan keluarga besarnya akan ikut campur ke bagaimana si orang tersebut mengambil keputusan gitu. Terus yang kedua, masalah komunikasi akan sangat impossible menurut aku kalau pasangan kalian itu hilang-hilangan dan itu bisa tetap dianggap jalin hubungan yang serius dengan kalian. Think about it again guys. Karena in fact ya, di India itu almost impossible untuk seseorang itu nggak punya HP di rumahnya. At least dalam satu keluarga itu akan ada satu orang yang punya HP. Dan apalagi kayak orang-orang di usia kita ini milenial to Gen Z, itu mereka tuh pasti punya HP mayoritas. Ya terlepas dari apapun, kalau misalkan ada yang nggak punya HP, tapi kalau bisa jalin hubungan dengan kalian, pasti kan mereka punya HP kan. Nah kalau mereka punya HP, mostly mereka akan punya sosmed gitu loh. Dan kalau masalah matters of communication terus tiba-tiba hilang-hilangan, menurutku itu nggak make sense. Karena dari pengalamanku sendiri, cara suamiku menghubungi aku itu aja udah melebihi resep dokter. Resep obat dari dokter aja 3 kali sehari kan guys. Tapi kalau suami aku pada waktu itu ngehubungin aku tuh bisa berkali-kali. Entah video call, entah voice call, entah sekedar ngabarin lewat WhatsApp. So ini hanya tentang effort, mau melakukan atau tidak. Tapi memang ada beberapa orang yang mungkin terhalang untuk ngasih kabar karena mungkin dia kerja di army atau kerja di instansi-instansi yang memang akan bikin dia itu agak susah untuk fleksibel menggunakan handphone. Tapi tetap akan ada pola yang sebenarnya kalian bisa baca gitu loh. Apakah sibuknya itu atau menghilangnya itu karena alasan yang jelas, atau karena emang bener-bener gak jelas aja yang tiba-tiba ngilang gitu. Nah kalau udah kayak gitu, kalian harus pertanyakan lagi. Karena guys, seringkali aku nemuin, aku gak bermaksud nakut-nakutin, tapi seringkali aku menemukan kejadian dimana mereka sudah punya pacar, tapi mereka punya pacar yang lain. Terus juga mereka sudah dijodohkan ternyata. Dan ya any kind of reason seperti itulah gitu. Dan itu juga yang sebenarnya suami aku tuh mau sampaikan ke kalian juga, bahwa hati-hati aja gitu. Tidak semua laki-laki itu baik, tapi tidak semua laki-laki itu juga tidak baik. So pertimbangkan dulu. Dan apapun itu yang namanya menjalin hubungan dengan manusia ya, baik pertemanan, pekerjaan, ataupun bahkan hubungan asmara, kalian harus tetap siapin satu ruang untuk kecewa. Karena ya itu tadi, jangan sampai terlalu bucin terus akhirnya kalian jadi stres sendiri dan kalian jadinya kayak ngerasa dunia aku akan hancur tanpa dia. No guys, selama kalian belum diapa-apain, kalian tidak dirugikan apapun. Kalau misalkan udah ada tanda-tanda red flag, so let it go, cari aja yang lain gitu loh. Manusia di dunia ini gak cuma satu gitu. Karena kalau aku pribadi mikirnya adalah,
kalau aku terlalu hanging on atau berpegangan sama satu orang yang aku udah tahu dia red flag, gimana caranya aku bisa dapat yang green flag? Dan itu juga yang aku lakukan ketika sebelumnya di hubungan aku dengan mantan aku kurang sehat. Aku udah ngerasa itu red flag, I let it go, I let him go. Sampai akhirnya berapa waktu setelahnya, I think almost 1 or 2 years setelahnya, aku ketemulah dengan suami aku gitu loh, yang alhamdulillahnya menurut aku beliau green flag gitu. Jadi ya memang pasti di awal akan terasa berat ya, cuman itu tadi, kalian harus mencintai diri kalian sendiri dulu. Kalian tunjukin kalian punya nilai-nilai yang kalau misalkan pasangan kalian ninggalin kalian itu nggak rugi gitu loh, dia yang akan rugi. Dan itu akan menjadi pertimbangan untuk laki-laki yang punya akal pikiran yang sehat. Karena guys, kalau aku pribadi berprinsip laki-laki itu menang memilih, tapi kita menang memutuskan. Kita perempuan itu bisa memutuskan, laki-laki itu bisa milih mana pasangan yang baik untuk mereka, tapi kita juga bisa memutuskan apakah mereka juga baik untuk kita atau enggak. Dan kalau misalkan kalian pengen jalin hubungannya itu sampai ke tahap serius, ke pernikahan, membangun rumah tangga, membangun keluarga, kalian harus benar-benar take concern. Karena jangan hanya karena ngerasa, oh aku punya pasangan WNA hidupku akan bahagia. No, it's not like that. Balik lagi, WNA ataupun WNI itu sama aja. Balik lagi ke pasangan kalian itu karakternya seperti apa. Percuma punya pasangan WNA tapi dia tidak bisa menjadi pondasi dan pelindung kalian. Percuma punya pasangan WNA tapi kalau misalkan dia nggak bertanggung jawab gitu loh. Gimana kehidupan kalian nantinya kalau sampai kalian harus tinggal bersama keluarganya, terus nanti anak-anak kalian gimana? Karena yang harus dipikirkan juga adalah ketika menikah dan memilih pasangan, itu nggak cuma memilih pasangan hidup aja gitu loh. Nggak cuma memilih si WNA itu untuk kalian, tapi akan memilih si WNA itu untuk bapak dari anak-anak kalian juga kan. Jadi memang harus hati-hati, harus take concern. Dan kalau arahnya sudah ke arah yang serius, libatkan keluarga. Karena somehow feeling orang tua itu kita nggak bisa pungkiri, orang tua itu kan punya pengalaman yang lebih ya. Jadi kadang tuh feeling orang tua itu nggak bisa bohong mana yang baik dan mana yang kurang baik gitu. Jadi jangan karena kecintaan, jangan karena udah bucin terus kalian menutup mata dan rela melakukan apapun, bahkan sampai nggak ngedengerin saran dari keluarga kalian. Dan itu juga yang dilakukan oleh suamiku ketika kita sudah decide untuk ke arah yang lebih serius lagi. Suamiku juga take concern dari keluarganya gitu. Ketika keluarganya sudah dikenalkan ke aku, udah ngobrol dengan aku dan mereka fine dengan vibe yang aku punya, dengan karakter yang aku punya, barulah kita bener-bener oke, deal, kita urus pernikahan kita gitu. Dan apakah untuk proses meyakinkan keluarga itu gampang? No, it's not that easy. It takes so long proses guys. Makanya buat kalian yang ngikutin aku dari lama, kalian pasti tahu aku dan suamiku itu bukan kenal hanya 1-2 bulan. Kita bener-bener ambil waktu bertahun-tahun, karena selain dari untuk meyakinkan diri, pada waktu itu kita juga masih fokus ke pendidikan dan karir kita. Dan somehow menurut aku waktu yang lama itu amat sangat worth it gitu. Karena dari situlah kita bisa mempelajari satu sama lain, dari situlah kita bisa meyakinkan diri kita masing-masing, dan sampai di tahap aku dan suamiku tuh udah kayak di titik kita ngasih kode aja tuh udah saling paham satu sama lain gitu. Gak perlu ngomong, gak perlu terlalu banyak babi bu, kita udah ngerti, oh kalau aku seperti ini pasangan aku gak akan seneng gitu. Dan aku amat sangat tidak menyesal menghabiskan waktu selama itu, karena sekarang ini aku merasa amat sangat dilindungi oleh suamiku, yang notabene adalah tidak banyak keluarga dari background keluarga yang terbiasa menjodohkan anak-anaknya memiliki karakter untuk melindungi pasangannya gitu. Karena aku sendiri pun melihat di beberapa case yang terjadi di keluarganya suami aku, sedihnya adalah somehow ketika harus dihadapkan antara memilih antara keluarganya ataupun istrinya, sedihnya mereka lebih
memilih keluarganya, meskipun si istrinya itu adalah pihak yang benar. Dan hal-hal inilah yang sebenarnya harus jadi pertimbangan kalian juga gitu. Karena apalagi kalau misalkan nanti kalian harus tinggal bersama keluarga suami kalian, siapa yang akan melindungi kalian kalau bukan suami kalian? Karena suami kalianlah yang harusnya menjadi pelindung dan penjembatan antara kalian dan keluarganya gitu. Dan dengan menikah dengan suamiku, dan dengan aku ngambil waktu yang amat sangat panjang untuk meyakinkan diriku, aku nggak menyesal sih, karena aku bener-bener ngerasa dilindungin sama suami aku bener-bener merasa suami aku itu ada di tim yang sama dengan aku, sampai di titik keluarga besarnya pun nggak berani neko-neko ke aku, nggak berani untuk terlalu ikut campur ke hubungan kita, dan mereka amat sangat menghormati diriku personally as a Muslim, yang mana aku adalah, bisa dibilang aku dan suamiku itu adalah orang minoritas di keluarga besarnya suami aku gitu. Dan karena hal-hal itulah aku bisa merasa terselamatkan, karena ketika keluarga besarnya ada perayaan yang tidak sejalan dengan acara-acara Islam atau nilai-nilai Islam, aku tidak terlalu diikut sertakan gitu loh. Jadi aku ikut di acara itu, tapi untuk masalah yang menyembah atau sudah berdoa-doa segala macam itu, mereka tahu aku tidak bisa melakukan itu semua gitu. Dan mereka pun juga nggak berani untuk sekedar menawarkan apakah aku mau melakukan itu atau enggak gitu. Jadi balik lagi, kalau misalkan kalian sedang menjalin hubungan dengan seseorang, baik WNA ataupun WNI, coba deh untuk kalian itu mengeliminasinya itu bukan hanya sekedar dari point of view si laki-lakinya, tapi kalian juga menunjukkan nilai diri kalian, kualitas diri kalian, sehingga si laki-lakinya itu juga yang akan merasa kayak, oh si cewek inilah atau kalianlah wanita yang tepat untuk mereka. Kalau mereka masih ngerasa kalian bukan wanita yang tepat, ya udah nggak usah dipaksain, let it go guys. Back again, kalau kalian mau dapat sesuatu yang baik, kalian harus mau take a risk untuk melepaskan sesuatu yang jahat, dan selalu percaya dengan insting. Jangan pernah hanya karena sudah kecintaan terus kalian mengabaikan tanda-tanda yang sebenarnya sudah Tuhan berikan, tanda-tanda yang sebenarnya harusnya menyelamatkan kalian gitu. So, I think that's all untuk sharing-sharing terkait dengan bagaimana aku dan suamiku kita bisa yakin dengan satu sama lain. Dan in the next video aku akan bahas hal-hal lainnya tentang hubunganku dan suamiku, tentang bagaimana culture di India, dan hal-hal menarik lainnya. So make sure subscribe and drop comment kalian mau dibahas tentang apa aja. Nanti bisa jadi akan aku bahas di next video. And don't forget to like and share, karena siapa tahu video ini juga bisa membantu orang-orang yang kalian ngerasa, oh kayaknya nih orang butuh deh untuk ngeliat video ini. And thank you so much for watching. See you on the next video guys. Bye bye.